Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali, dan segala puji pula bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup yang lebih baik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada pengajian terdahulu sudah kami sampaikan bagaimana gambaran terjadinya perang total di ladang medan perang Badar. Terakhir saya juga menyampaikan suasana di posisi sayap kanan dan sayap kiri berhasil diatasi. Mari kita lihat bagaimana yang terjadi di depan tenda perkemahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika itu Rasul memberikan komando di balik tenda perkemahan. Hadirin, perlu kami sampaikan, ketika Rasulullah kembali masuk tenda, tiba-tiba Rasulullah tertidur. Tapi hanya sesaat, kalau bahasa kita buyut. Nah, dalam suasana seperti itu Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran yang Allah tuliskan di dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8. Saya bacakan ayat-ayatnya, mulai ayat yang ke-9. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dalam hadis dikatakan ada yang menyebutkan jumlah malaikat 3000. Jadi kalau saya gabungkan dengan ayat ini, Allah turunkan 1000 yang datang berturut-turut, berarti 1000, 1000, 1000, sehingga jumlahnya 3000. Padahal orang kafir jumlahnya hanya 1000. Betapa lebih banyak pasukan Muhammad karena dibantu oleh 3000 malaikat. Tidak mesti demikian, karena ternyata di kubu orang kafir juga dibantu oleh setan dan iblis yang dipimpin oleh Suraqah bin Malik. Bapak Ibu masih ingat Suraqah bin Malik? Suraqah bin Malik ini dulu pernah tampil ketika Rasulullah melakukan perjalanan hijrah. Malam hari Rasulullah lolos dari kepungan 40 pemuda. Paginya lolos dari kepungan Abu Jahal. Maka Abu Jahal membuat pengumuman, barang siapa berhasil menangkap Muhammad hidup atau mati, 100 ekor onta hadiahnya. Nah, ada orang serakah namanya Suraqah bin Malik. Mendengar hadiah 100 onta, Suraqah ini mau maju kudanya dengan kencang mencari jejak Rasul. Ketemu dalam jarak 100 meter, Suraqah menghunus pedang, sudah siap hendak ditetapkan ke leher Nabi. Tiba-tiba kaki kudanya terperosok ke lubang pasir, kudanya jatuh berguling-guling, jatuh tepat di belakang Nabi. Nabi tahu persis Suraqah akan membunuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu Suraqah jatuh, Nabi malah menolongnya. Kaki kudanya diangkat, Suraqah dibopong, pedangnya dikembalikan, dan Nabi mengatakan, "Ya Suraqah, lain kali kalau naik kuda hati-hati."
Sebegitu mudahnya Rasul memaafkan orang lain dan Suraqah dibebaskan. Nah, kali ini tampil di Perang Badar, tapi dipinjam nama dan tubuhnya oleh setan, oleh iblis, dan ikut dalam peperangan. Saya lanjutkan dulu ayat yang ke-10. Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maka ketika Abu Bakar masuk menemui Rasul di dalam tenda, Rasul mengatakan, "Ya Abu Bakar, bala bantuan sudah datang." Kita lihat malaikat Jibril sedang mengekang kudanya. Saya lanjut lagi. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dan dirimu, untuk menguatkan hatimu juga, serta memperteguh telapak kakimu teguh dengan pendiriannya. Ini Bapak Ibu manfaatnya air hujan, manfaatnya hujan. Jadi ketika subuh sekarang ini kita hujan, ternyata Allah bermaksud dengan menurunkan air hujan itu menyucikan hati kita. Yang kedua, menghilangkan gangguan setan. Jadi nggak perlu mengeluh, aku hujan, wah hujan. Ternyata Allah ini, kalau kita nggak cerita tentang perang Badar, kita nggak tahu tentang ayat ini, bahwa Allah menyucikan hati kita, membebaskan kita dari gangguan setan. Nah, tapi kalau masih hujan, masih ada orang berbuat maksiat, berarti dirinya sendiri, bukan setannya. Karena setannya sudah terusir oleh Allah. Saya lanjut lagi. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Ini informasi yang Allah berikan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberikan informasi, memberikan instruksi kepada para pasukan malaikat, kalau nanti tugasmu wahai para malaikat adalah memberikan pelajaran, menyerang musuh dengan 3 cara. Memenggal kepalanya, memotong ujung jarinya dengan luka bakar. Ini informasi yang Allah berikan. Sehingga Nabi Muhammad tahu kalau nanti musuh yang mati karena luka bakar, kepala terpenggal dan ujung jari terputus, itulah luka korban dari para malaikat. Jadi ada bedanya dengan korban oleh para sahabat dengan para malaikat. Saya lanjutkan sebentar. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya, dan barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Jadi nggak main-main Allah menghukum mereka. Satu lagi ayat ke-14, demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan ke atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada lagi azab neraka. Di dunia sudah dihukum, di neraka masih ada azab lagi. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu, begitu malaikat turun, terutama Jibril, dan mengekang kudanya, Nabi aman, nyaman, dan mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, bala bantuan sudah turun." Ahli sejarah mengatakan Bapak Ibu, di kejauhan perang Badar ada 2 saksi yang melihat malaikat Jibril datang. 2 orang ini bapak dan anak, semuanya laki-laki, kebetulan sedang naik pohon korma. Tidak ikut berperang, tapi ingin menyaksikan bagaimana terjadinya perang Badar. Dahsyatnya seperti apa, yang menang yang mana, muslim atau kafir. Tetapi begitu malaikat dengan satu teriakan, satu takbir, kedua orang ini jatuh semua, dan anaknya langsung mati. Bapaknya lumpuh. Dan di kisah berikutnya, kalau nanti kita sampai pada perang Bani Mustalik dan perang selanjutnya, bapak ini mengatakan, andai saja aku masih hidup
30 tahun lagi aku ingin menyaksikan terjadinya peperangan yang dihadiri oleh malaikat Jibril. Betapa dahsyatnya. Tapi tidak kesampaian, orang ini sudah meninggal. Jadi saksi ahli sejarah mencatat betul ada saksi mata yang melihat betapa malaikat Jibril turun. Tidak cuma orang-orang kafir yang ketakutan, bahkan pasukan setan dan iblis pun lari. Suraqah bin Malik, pimpinan pasukan setan, sampai tertusuk. Memang tidak mati karena setan, tapi lari. Sehingga Abu Bakar berteriak, "Ya Suraqah, kamu yang dulu berkoar-koar, kamu yang memotivasi aku, kenapa kamu lari?" Apa jawaban setan? "Sesungguhnya aku berlepas diri dari persoalan ini." Itulah perilaku setan. Kadang kita tergoda oleh setan. Setelah menjadi temannya, setelah menjadi pengikutnya, setan lepas tangan, "Bukan urusanku." Maka kita jangan main-main, jangan ikut-ikutan. Kita punya pendirian, karena nanti akan dipertanggungjawabkan. Tidak usah ikut-ikutan, yang penting tahu hukum dan prinsipnya. Nah, mari Bapak Ibu kita lihat bagaimana yang terjadi pertempuran di depan tenda Rasulullah yang dipimpin oleh Abu Bakar. Tetapi karena Abu Bakar menemani Nabi, pimpinan diambil alih oleh Abdurrahman yang dulu ketika di Mekah orang kafir ikut hijrah, masuk Islam, namanya berubah menjadi Abdurrahman. Tadinya Abdul. Nah, ketika Abdurrahman berdiri di depan pasukan menghadang datangnya Abu Jahal, tiba-tiba datang anak kecil, seorang pemuda berusia 16 tahun. Namanya Mu'ad bin Afro. Ini kelas 3 SMA ya, 1 SMA ini, 16 tahun. Tiba-tiba mengatakan, "Ya paman, mana Abu Jahal?" Kata Abdurrahman, "Kamu kenal?" "Tidak, tapi aku tahu. Katanya Abu Jahal adalah orang yang paling menyakiti Rasulullah." "Betul. Lalu akan aku bunuh." Wah, keren ini. Anak 1 SMA ini menantang Abu Jahal. Kata Abdurrahman, "Nanti kalau aku lihat akan aku tunjukkan siapa Abu Jahal." Dalam waktu yang hampir bersamaan, tiba-tiba datang lagi anak kecil lagi. Seorang pemuda yang usianya 15 tahun, yang ternyata adiknya, namanya Sofwan bin Afro. Datang di sebelah kanannya Abdurrahman. Ucapannya sama. "Ya paman, mana Abu Jahal?" "Kamu kenal?" "Tidak, tapi aku dengar Abu Jahal adalah orang yang paling menyakiti Nabi." "Lalu mau ngapain?" "Akan aku bunuh." Wah, keren ini anak 3 SMP ya. Kelidik, tapi kelidik yang bagus ini. Berani sama Abu Jahal ini. Nggak main-main. Tidak keroyokan, tapi sendiri-sendiri. Dan ini tidak saling tahu. Kakaknya tidak tahu, adiknya datang. Ya, jadi karena dalam kondisi perang sedang berkecamuk, masing-masing fokus. Maka kata Abdurrahman, "Nanti kalau Abu Jahal muncul akan aku tunjukkan." Tidak lama kemudian, begitu Abu Jahal mengatakan nanti, begitu Abdurrahman mengatakan nanti akan aku tunjukkan, maka tiba-tiba muncul seorang lelaki yang tinggi besar, penuh dengan besi, mulai dari kepala, badan sampai kaki, kudanya pun pakai besi, dan dikelilingi 10 lapisan lingkaran seperti obat nyamuk, 10 lapisan. Abu Jahal di tengah-tengahnya. Maka begitu Abdurrahman mengatakan itu Abu Jahal, 2 anak kecil ini langsung melesat terbang. Jadi kalau saya bayangkan seperti film kungfu ya, Jet Li langsung melesat terbang, menembus 10 lapisan, tebas kanan kiri, membabi buta, sampai berhasil melukai paha kanannya Abu Jahal. Tetapi nasib adiknya syahid, langsung meninggal dan langsung masuk surga. Ini kelitih yang positif ya seperti ini, mati syahid, bukan mati sangit seperti Diringrut, dihabisi massa. Kelitih yang seperti ini, membasmi orang kafir ini. Kakaknya masih menyerang, tetapi tangannya putus. Sebenarnya belum putus, masih bergelantungan dan masih ada beberapa kulit yang menggantung, jadi tangannya bergelantungan. Kemudian diikat dengan selendangnya dan masih melanjutkan perang dengan 1 tangan itu. Rasanya merepotkan. Lalu kakaknya ini Mu'ad bin Afro keluar dari pasukan, tangannya dilepas sendiri. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana sakitnya tangannya sendiri diputus karena merepotkan. Mending nggak usah aja pakai tangan, 1 aja dan masuk kembali ke medan perang, menyerang Abu Jahal lagi.
sampai Abu Jahal kaki kanannya pahanya terluka parah dan jatuh dari kudanya, tapi masih hidup. Lalu merangkak bersembunyi di bebatuan. Kita tinggalkan dulu Abu Jahal, ini masih hidup ini. Sekarang tinggal satu lagi yang namanya Umayyah bin Khalaf. Masih ingat Umayyah bin Khalaf? Yang saya ceritakan kejadian 3 bulan sebelum perang Badar, di mana Umayyah bin Khalaf memberikan jaminan kepada Sa'ad bin Mu'adz, sahabatnya, ketika tawaf, tapi bertemu dengan Abu Jahal, lalu akan bertarung. Umayyah justru membela Abu Jahal hingga persahabatan dengan Sa'ad putus, dan Sa'ad mengatakan, ada informasi dari Rasul, besok kamu akan terbunuh ya Umayyah. Sekarang jawabannya. Jadi ternyata ucapan yang dulu informasi dari Sa'ad oleh Rasulullah adalah mukjizat. Mukjizat berupa informasi. Kejadiannya setelah 3 bulan, dan ini terjadi ketika malaikat sudah menyelesaikan banyak pertempuran. Orang-orang kafir lari semua, kocar kacir kembali ke Makkah. Nah, Umayyah tidak bisa lari karena orangnya gemuk, gendut, badannya cebol. Jadi kalau saya gambarkan egal-egal raison layu. Nah, ketika sedang berlari bertemu dengan Abdurrahman tadi yang sedang memungut logistik, pedang, perisai punya musuh. Ghanimah kalau bahasa Qur'annya, harta rampasan perang. Melihat Abdurrahman sedang mengumpulkan logistik dan barang rampasan perang lain, Umayyah mengatakan, "Ya Abdurrahman." Awalnya memanggil Abdul, "Ya Abdul," nggak mau nengok sampai 3 kali, karena ternyata udah berubah nama. Ketika dipanggil Abdurrahman, mau menengok. "Buat apa kamu mengumpulkan harta rampasan perang? Hanya kecil itu keuntungannya, apalagi nanti dibagi sama sahabat yang lain sama Rasul. Mendingan jaminkan aku saja, jadikan aku sandra, jadikan aku tahanan, hartaku nanti akan aku berikan kamu semua." Rupanya Abdurrahman tertarik, ya. Maka dilindunginya Umayyah agar tidak dibunuh dan dibawa ke tenda Rasulullah. Belum sampai ke tenda ketemu Bilal. Kenal Bilal Bapak Ibu? Budak hitam dari Afrika, namanya Bilal bin Raba'ah. Melihat Umayyah, apa yang dikatakan Bilal? "Ya Umayyah, engkau adalah majikanku yang tiap hari menyiksaku, menindih dengan batu, menduduki dadaku, mencambuki aku. Sekarang giliranku." Bilal ternyata dulu budaknya, tapi sudah dibebaskan oleh Abu Bakar dan sekarang bertemu di medan Badar. Dan Umayyah sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Yang dulu hebat sebagai majikan, menyiksa budaknya, sekarang bertemu dengan Bilal di medan perang. Apa kata Bilal? "Aku akan membunuhmu." Kata Abdurrahman, "Tidak boleh Bilal, ini tahananku, ini harta kekayaanku." Kata Bilal, "Tidak bisa, perang-perang. Kalau kamu menyerang Bilal akan aku laporkan kepada Rasul. Silakan, belum sampai ke tenda Rasul, masih jauh, masih halal darahnya. Orang kafir harus aku bunuh," kata Bilal. "Tidak bisa," kata Abdurrahman. Maka setiap Bilal menyerang, Abdurrahman melindungi. Dan Bilal nggak boleh membunuh Abdurrahman sesama Muslim. Yang mau dibunuh adalah Umayyah, tapi berlindung di balik badannya Abdurrahman. Sampai Bilal bertemu dengan teman-temannya 5 orang, dipanggil, "Hei teman-teman, kenal enggak Umayyah bin Khalaf?" "Tidak, itu majikanku yang dulu menyiksa aku." "Itu orangnya, mari kita bunuh sama-sama." Maka dikeroyok 6 itu. Sehingga Abdurrahman bingung melindunginya. Tiap mau ditusuk dari depan ada Abdurrahman, dari samping kiri ada Abdurrahman, kanan Abdurrahman, belakang Abdurrahman. Sampai akhirnya Abdurrahman bilang, "Ya Umayyah, cobalah kamu berbaring di atas pasir." Umayyah berbaring. Dan Abdurrahman berbaring di atasnya Umayyah. Jadi ditindihi. Harapannya biar tidak bisa ditusuk dari atas. Tapi kata Bilal, "Teman-teman, kita tusuk dari bawah." Jadi pedangnya nembus pasir, dari bawah ditusuk. Dan matilah yang namanya Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal, sesuai dengan janji Nabi 3 bulan yang lalu yang dipesankan kepada Sa'ad bin Mu'adz, orang Madinah, orang terkaya nomor 1 di Madinah, kepala suku dari suku Aus. Nah, selesai Bapak Ibu,
Tinggal Abu Jahal, di mana posisinya? Ternyata sedang bersembunyi di bebatuan, merangkak, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi masih hidup. Nah, ada seorang sahabat yang sering diramaikan oleh sahabat lain karena badannya kecil, tangannya kecil, kakinya kecil. Jadi kalau sahabat lihat tertawa. Namanya Abdul Mu'in. Orangnya pasti malu-malu karena merasa kecil. Tapi Rasul mengatakan, jangan engkau lihat badannya Abdul Mu'in, lihatlah kekuatannya. Coba saja, siapa berani memegang, maka dibuktikan. Dalam kisah yang lain, ketika Rasul di belakang Abdul Mu'in, orang datang, sahabat memegang, kesakitan itu. Jadi jangan diremehkan. Tapi Nabi berbisik kepada Abdul Mu'in, ya Abdul Mu'in, jangan sombong, di belakangmu ada aku. Nah, jadi Nabi hanya memotivasi saja. Sesungguhnya yang memberi kekuatan adalah Nabi, tapi menggunakan badannya Abdul Mu'in agar sahabat tidak meremehkan. Nah, Abdul Mu'in ini Bapak Ibu menemukan Abu Jahal sedang bersembunyi di bebatuan. Sudah kondisi sakit parah, masih saja Abu Jahal menunjukkan kesombongannya. Ya Abdul Mu'in, hai gembala, hai orang hina, orang budak. Ya. Maka Abdul Mu'in marah. Karena sempat termotivasi oleh Nabi, lihat Abu Jahal masih sombong, marah. Dan didudukinya Abu Jahal sekaligus menancapkan pisaunya. Dan saat itulah Allah mengambil ruhnya sebagai orang yang paling jahat di dunia ketika itu, terutama di perang Badar. Akhirnya tewas juga di medan laga perang Badar. Itulah kisah tewasnya Abu Jahal di medan Badar. Jadi kalau ditanya siapa yang membunuh Abu Jahal, jawabannya Abdul Mu'in. Tapi ulama sejarah juga mencatat dua orang pemuda kakak beradik tadi sebagai orang yang berjasa ikut menjadikan tewasnya Abu Jahal, karena sempat melukai pahanya sampai berdarah, sampai tidak bisa jalan, merangkak. Itulah Bapak Ibu, tepat menjelang Jumatan selesai sudah perang Badar yang terjadi di tanggal 17 Ramadan. Sebelum Jumatan, semua korban-korban perang Badar dimasukkan ke dalam sumur, termasuk terutama korban dari orang-orang kafir. 70 tokoh orang kafir Quraisy semuanya tewas, dimasukkan ke dalam sumur. Dan masih ada satu mukjizat di mana Rasulullah sempat berdialog dengan mayat-mayat yang ada di dalam sumur, terutama dengan Abu Jahal. Seolah menunjukkan, membuktikan inilah kebenaran dari Allah. Siapa yang membangkang, tidak taat kepada Allah dan Nabi-Nya, maka inilah hukumannya. Sampai di sini Bapak Ibu, selesai sudah kisah perang Badar, perang terbesar pertama di dunia sekaligus tercepat, karena kejadiannya hanya 2 jam inti perangnya. Tapi skenario-nya bisa 2 hari, 2 bulan, bahkan 2 tahun sebelumnya. Ini perang terbesar pertama Ghazwatul Badar. Informasi terakhir yang saya dapatkan belum lama, di dalam sejarah Nabi melakukan peperangan lebih dari 300 kali. Ini baru yang pertama. Ya, mari Bapak Ibu, sekiranya masih ada kesempatan, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mempelajari As-Sirah An-Nabawiyah, hingga kita tahu kenapa ayat itu turun, sehingga tidak seperti ketika dibaca oleh imam atau ketika tadarus lewat begitu saja tanpa makna. Tapi dengan membaca sejarah, oh ternyata ayat ini maksudnya begini, turun ketika seperti apa. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.